Ketika gunung menjadi emas, ketika tongkat menjadi ular, dan itu dikagumi oleh manusia, itu hanya karena manusia melihat itu spektakuler, sesuatu yang di luar kemampuan manusia. Lah kalau masalahnya itu dianggap satu kemampuan di luar kemampuan manusia, mestinya menciptakan langit bumi juga di luar kemampuan manusia, menciptakan burung juga di luar kemampuan manusia, bahkan menciptakan diri kamu sendiri juga di luar kemampuan kita. Kita wujud bukan kehendak kita mati juga bukan kehendak kita. Intinya cerita ngeten sing urut, intinya cerita sing urut mengke sak qadiyah sak kisah mengke dikhatamaken sak kisah tenan. Intinya cerita ngeten Fir'aun ketika masih dijaya dengan segala napa keangkuhane kebesarane itu mendengar salah satu saran saking tukang ramal saat ini ahli nujum, ya Fir'aun, bahwa kamu itu seorang raja dijaya hebat sampai kuat, tapi suatu saat kamu akan dihancurkan oleh seorang bayi dari Bani Israel. Fir'aun mimpi bahwa ada api saking dinasti Bani Israel yang membakar apa? Kerajaan. Alhasil wala-wali cerita akhirnya Fir'aun dia kebijakan setiap bayi dari Bani Israel dibunuh. Itu kejadian pertama. Terus lewat kekuasaan Allah delalah Musa yang dilarungkan tenggene satu peti malah senengi bojone Fir'aun. Walhasil calon lawan ini malah dirawat teng keluarga besar apa? Fir'aun. Mono wali cerita walhasil Musa tumbuh besar terus jenenge anak raja yang beling ngoten niku. Beling nang tukaran di Joto semati barang terus poe beling. Ketika Musa tumbuh besar itu sesuai emosi anak muda itu dia sering tersinggung kenapa kaumnya dia kok jadi budak. Gini kok kaum Bani Israel. Kalau kaum Kiptia Mesir itu kalau dalam bahasa kitab-kitab itu disebut apa? Al-Kiptia. Makanya kalau di Inggris misalnya Egypt itu karena kayak Maria Al-Kiptia itu Mesir, Egypt itu. Kayak istri Nabi Maria apa? Al-Kiptia. Jadi kalau kelompok Fir'aun namanya Kiptia, kelompok Kipti. Terus kelompoknya Musa jadi Bani apa? Emosinya Musa itu sering meledak-ledak saat melihat kaumnya diperbudak. Nah, suatu saat ada kejadian seorang Kiptiyah tukaran kalian Bani apa? Israel. Ini disebut Quran hadza min syi'atihi wa hadza apa? Min aduwi. Fastaghathahu alladhi min syi'atihi 'ala alladhi min aduwi fa waqazahu apa? Musa faqadha 'alaihi qala min amalis. Hasil karena Musa punya hubungan emosional dengan kelompok Bani Israel, kaum Kipti itu dijotos terus mati. Mati dia wedi karena itu akan menyinggung, akan memantik kemarahan Fir'aun. Musa minggat teng satu teritorial yang sudah tidak teritorialnya Fir'aun. Gini ku teng Madian. Ini penting kalau ceritakan. Makanya kalau cerita tengah Jimriki bahwa hukum internasional tentang teritorial itu sudah kuno. Fir'aun apapun angkuhnya itu tidak akan melewati batas teritorial kerajaannya. Sehingga ketika Musa minggat, Musa minggat kemudian dia sampai pada batas wilayah Madian. Pulau Balen ini. Hukum teritorial, hukum teritorial itu kuno sekali, sudah lama hukum teritorial. Jadi Fir'aun itu apapun angkuhnya, apapun hebatnya itu sadar dan tetap pakai hukum teritorial. Jadi di luar teritorialnya dia tidak akan mengejar. Musa tawat jahatil ko'anomo Madian, dia lari sampai ke wilayah Madian. Ini itu nonton cerita tentang Quran. Kemudian dia ketemu dua gadis sing wajadan min dunihim mura'ataini napa tadidan qala ma khutbukuma qala ta'ala nafsi hatta isbira ri'au abuna syekhum kabir terus fataqala rumah sumata ila itu. Kemudian lewat gadis itu Nabi Musa dipertemukan dengan Nabi Syuaib. Ketika Nabi Musa cerita asal mula dia minggat, kenapa melarikan diri dari Mesir, jawab Nabi Syuaib qala la takhaf najau ta minal qaumin. Kamu tidak usah khawatir, kamu itu dalam teritorial yang aman. Kamu tidak akan dikejar Fir'aun. Itu menunjukkan bahwa dalam tradisi kuno sekalipun itu menonton tradisi apa? Teritorial. Jadi kalau yang ada tidak wilayahnya ya sudah. Akhirnya Nabi Syuaib, ini gue sing cerita Quran, ini uridu an unkihaka ihdabnata ya hadaini ala antajironi tamanya apa? Ijaz. Walhasil akhirnya Nabi Musa jadi mantune Nabi Syuaib.
Ketika sudah 10 tahun mengabdi Nabi Syuaib, amal berdua untuk anak ini. Jadi kayak santri, modal dengkul terus untuk nyinyir. Terus Nabi Musa ingin kembali ke Mesir. Dia ingat bahwa kaumnya tertindas. Dia secara emosional ingin menyelamatkan kaum Bali. Pas menuju Mesir niku dengan keluarganya gitu. Ini anak tuh nopo jadi fituri nopo. Narokola li ahlihim kutu ini anak tuh narol ahli adik menabi kobatin awal itu ala nari nopo. Bahwa walhasil melihat satu cahaya, kemudian dia dapat wahyu. Ketika dapat wahyu, terus dia mau menghadap Fir'aun. Dia Nabi Musa punya problem. Ini cerita basaria. Biar sama ngerti bahwa proses dakwah itu memang penuh dengan basaria. Nabi Musa menghadapi problem bahwa lesannya dia itu susah. Berkopelo. Musa kini itu gede. Di umur 4 tahun, 3 tahun itu gede. Senengannya itu jambak, jenggotnya Fir'aun. Wajah baru mantel loh. Nah tapi bojone Fir'aun kalah dari seneng qurratu ainil li walak la taqulu asa ayan fa'ana anak tadi tahu nama? Parah. Maksudnya Fir'aun diberikan masih alami caci cilik jambake gak wajar. Tidak jambake segote Fir'aun mau mantel ya bayine Musa juga gede. Nganti dadi nabi ya gede. Niku akhirnya Fir'aun kondo ning bojone ngene kowe amen bela Musa. Saiki dites. Jadi jembake jarak kok alami caci. Ini dites apel lambe geni. Nggih, wong apel dibanding apa wawa geni bara api. Niku cerita tentang tafsir sadare Musa wis nalur meh milih apel. Wong apel gak bara apa? Api. Tapi kalian Jibril tangane Musa dialihkan milih bara api terus dimut. Akhirnya ilate apa lidahnya terus peno. Terus akhirnya bojone Fir'aun dolan wong apel mbek geni milih apa? Geni wong jenenge bocah. Lah ngono jambak digotem yo bocah. Wong nyatane apel mek geni milih napa? Ngene roken ape dihukum mangan geni lho. Berarti bukti gak waras ngono. Itu dites. Lah ternyata kejadian di masa kecilnya itu punya efek sampai Nabi Musa ketika nerima risalah. Sebab itu Nabi Musa maserta mengiran Pak Arsil nawa ila Harun. Makanya terus Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Wahlul kula aturi dari panjenengan 'uqdatan ing kesulitan, satu bundelan, satu problem min lisani saking lisan ingsun. Yaqahu qauli. Kok kula nak dadi kiai dadi mubalek kok pelo iku ora ono. Dadi mubalek pelo ya Nabi Musa. Dadi PBB. Lah saking pelone dekne sadar karena lisane pelo matur teng pangeran wa akhi Harun huwa afsahu minni lisanan fa arsilhu ma yarid ayusab diguni ini akho ayuga satu-satunya nabi sing iso dadekno dulure Nabi Musa. Jadi ngajono proposal piye supaya dulure dadi napa nabi. Mana ning ketika ulama wong manjane pangeran Musa. Nabi Musa mulai cilik sampai tua itu uripe kok men protes sampai pangeran. Tapi karena tingkat kemanjaan yang tinggi karena cintanya sama Allah itu semua protesnya Nabi Musa itu didengar. Termasuk marahi pangeran Gusti kula pelo kok pendakwah. Mbok ngongkon sing ora pelo. Akhirnya Allah nuruti Nabi Harun sing afsahu minni lisanan gitu. Wong Nabi Harun sekarang diangkat jadi nabi. Nah, terus berdua menghadap Fir'aun. Lah berdua menghadap Fir'aun ini penting ya, pulau terang temriki dan berdua menghadap Fir'aun dalam semua Quran tidak tafsirnya ya memang Qurannya. Dan ini sampai harus ingat betul. Ya, saya bersaksi bersumpah dan ini memang yang menjadi ilmu Quran. Lainnya itu sudah ilmu klenik. Yang ini yang ilmu Quran. Dalam penjelasan Quran tidak tafsirnya sama saja. Kalau tafsir itu bisa subjektivitas mufassir, ya, bisa sepihak, bisa nisbiyah seorang mufassir. Dalam penjelasan Musa dengan Fir'aun yang dihikayakan Quran sorihan secara sorry eksplisit artinya tidak ambigu tidak. Iku Nabi Musa itu membawa satu bayina, satu argumentasi ilmiah. Jadi sama jangan bayangkan Nabi Musa langsung unjuk kekuatan lewat logika kados tongkat kayak Harry Potter ini buat. Pertama murni pakai logika ilmiah. Ya Musa, saya ini Rasulullah min Rabbil Alamin. Ini dawai Quran bagi buatan tafsir. Jawab Musa, jawab Fir'aun, ma'alim tulakum min ilahin. Loh, kok ada Tuhan selain saya? Setahu saya yang jadi Tuhan itu saya, kata Fir'aun. Ma'alim tulakum min ilahin. Ana rabbukumul a'la, ya saya itu Tuhan tertinggi. Karena Nabi Musa
agak salah ya, dengan tanda kutip agak salah karena mensifati Tuhan hanya dengan istilah Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum mu'minin. Kan qala fir'aun wa ma rabbul alamin. Niku rumono tenan ben biar sampean tidak kembali ke masa-masa mukjizat. Bayang nanti tongkat Nabi Musa terus waduh, akhirnya berburu golek tongkat. Santri-santri semua nang tirakat golek tongkat Nabi Musa, golek apik Sulaiman, golek kambi untuk kusumane Sunan sinten Ari Jago, boleh Istanbul. Waktu wong duwe sing asli. Wong kula nu kiai. Kula nu kiai rasional tafsir niku nganti sakniki sumureng golek ngoten. Waktu nek jenengan bodho kula tuku sak miliar. Sing teko niku sepeda motor lagi duwe sak miliar. Nak wong penak. Wes maklan-maklan barang antik sing bilengno sirah. Mung kabare sing gadah jeneng jare wis tuku sak miliar. Dia numpak sepeda motor usilian orang jelas. Dari saya cerita bahwa dialek yang dialami itu benar-benar hujah ilmiah. Satu dialek yang rasional. Qala fir'aun wa ma rabbul alamin. Terus jawab Musa, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqin. Pangeranku iku Fir'aun sing mengerani langit mbek bumi. Jawab Fir'aun nek ma'alim tulakum min ilahin. Aku ngambil esok ngalor ngidul ngitan wulan saroku dari pangeran ya. Di dunia pangeran ya. Aku ngitan ya pangeran, wulan ya pangeran, tidak di pangeran sing dijaya ya aku, sing jadi raja di raja ya. Sehingga argumentasi Musa itu tadi saya katakan agak salah dengan tanda kutip, belum bisa mematikan hujahnya Kemudian Musa nyusuli Rabbukum wa Rabbu abaikumul apa? Akhirnya Nabi Musa cara sepeda motor ganti gigi, ganti jurus. Pangeranku sing mengerani kuwe lan sing mengerani mbah-mbahmu dhisik. Fir'aun langsung terkesiap kaget. Semua pengawal Fir'aun yang di situ yang menyaksikan perdebatan itu kaget, terbelalak. Mereka baru sadar bahwa Fir'aun benar-benar tidak Tuhan. Karena kalau Fir'aun itu Tuhan, lalu Tuhannya mbahnya siapa? Berarti zaman Bayono radhi pangeran, pangerannya lagi lahir saya. Itu tersinggung betul Fir'aun ketika Musa nganggo hujah Rabbukum wa Rabbu abaikumul. Pangeranku sing mengerani buyut-buyutku dhisik. Lah nek kowe saiki pangeran, berarti zaman buyut-buyut tempat duwe. Mulane terus Fir'aun murka qala inna rasulakumul ladzi ursila ikum lamat dua saya diam. Karena secara argumentasi ilmiah itu kayak betul. Kayak kalau Fir'aun itu Tuhan, harusnya babanya dulu itu lebih Tuhan. Atau kalau Fir'aun Tuhan, lalu siapa yang menuhani babanya dulu? Nah, sehingga gelagat iman para punggawa-punggawa Fir'aun sudah punya gelagat iman karena logika bahwa Fir'aun tidak Tuhan sudah jelas. Sekarang di majelis itu, ya, sudah jelas bahwa Fir'aun itu tidak Tuhan. Paham ya? Tidak apa? Sama ramen bayano show tentang Harry Potter masalah asos ya. Jadi itu, lalu itu suratnya jelas. Sama tanggal kiai yang hafal Quran itu cerita awalnya begitu. Qala fir'aun wa ma rabbul alamin, qala rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum mu'minin. Fir'aun masih dingin, qala lil mala'i qalahu ala tas tamu. Masih tidak emosi dia ketika dikatakan bahwa Tuhan itu yang menuhani langit bumi. Musa Fir'aun masih bersinggung. Langit bumi ndi? Saraku pangeran ya aku tahu. Tapi ketika dikatakan bahwa Tuhanku adalah Tuhanmu dan yang menuhani mbah-mbahmu dulu, kakek-kakekmu, tentu menjadi logika bahwa tidak mungkin kalau Fir'aun itu Tuhan, mbah-mbahnya dulu berarti tanpa. Atau kalau Fir'aun itu Tuhan berarti mbah-mbahnya dulu, kakeknya Tuhan, neneknya tuh. Jadi kemana Fir'aun malah Tuhan junior kan? Gitu, malah Fir'aun harusnya Tuhan apa? Sebab itu Fir'aun tersinggung, langsung qala inna rasulakumul ladzi ursila ilaikum biasa wong diam. Wah, ketika sudah emosi begitu, yes, ketika sudah emosi begitu, terus ada logika kroni. Ini bolak-balik kena kroni, kena pembisik. Nah, kena pembisik terus pakai logika itu. Atadaru mustawaqo mabuli yusidu fil ardi wa yadhara kawa. Ana sing bisiki meneh. Iki apa lituk ridana min ardina bisikrika ya Musa. Jadi pembisik itu pakai logika hukum sosial politik.
Setelah mereka terperangah ngakui kalau Musa ini sudah tidak mungkin Fir'aun tidak mungkin Tuhan ya. Dengan logika warabbu abaikumul awal itu jelas Fir'aun sudah jelas tidak Tuhan, dia sudah gagal menjadi Tuhan. Dengan logika itu sudah jelas dia tidak Tuhan. Akhirnya para pembisik mengganti tema, bahasan dirubah. Ngeten dong Fir'aun. Jelas misi modelnya tadi. Ini kurang ujung-ujungnya itu dia ini kepengen jadi raja, dia jadi anak buah. Wah, dari Fir'aun ya rapi itu. Lah anak aku jadi anak buah, kowe anak buah. Nah, ngono ayo cocokkan sepakatan ngusirmu Musa. Jadi dari logika kebenaran berubah menjadi logika sosial politik. Jika ada dari Musa wa qaumahu liyufsidu fil ardi wa yadharuka wa. Masa jenengan tidak punya satu kebijakan yang menghempaskan Musa, menghancurkan Musa, karena potensi Musa ini menghancurkan kerajaan engkau. Wa alihatak dan ketuhanan. Gampangannya dengan tradisi argumen kayak ini, sampean bisa ketuhanan, sampean terancam, kekuasaan sampean ya terancam. Jaran Musa ya, Fir'aun ya beto. Lama tertakok be Musa, kowe gawe misi ini lah itu kridana min ardina bisikrika ya. Kowe ora dakwah Musa. Niatmu ya itu kridana min ardina. Bahwa kamu juga punya misi mengusir kita dari bumi. Walhasil langsung rubah total dari perdebatan ilmiah tentang ketuhanan menjadi masalah sosial politik. Sebetulnya sudah sempat kalah Fir'aun dan punggawa-punggawa kerajaan sudah sempat kalah. Itu sama persis yang dialami Nabi Muhammad. Ketika beliau dakwah, beliau ngajak paman-pamannya naik gunung semuanya, terus Nabi ngendikan, ya paman-pamanku, andikan saya cerita bahwa dari batu ini keluar seekor kuda, apa engkau percaya? Majarobna alika mak gue ngomong sirah masuk akal lah sepaku percaya karena kami tidak pernah menyaksikan kamu berdus. Tapi ketika Nabi ngendikan bahwa sekarang saya memaklumatkan saat ini anan nazirul mubin, aku itu Rasulullah an nazirul. Ya terus itu hasadam min indi anfusihim min ba'dima tabayyana lahumul. Akhirnya cara berpikir Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, nah aku ngakoni gue Rasul, padha karo aku dadi anak. Sudah akhirnya ragil ngakoni. Padahal sempat ngakoni majarubna alaika gadis. Berarti sejarah tentang Fir'aun terulang lagi zaman Nabi Muhammad. Perdebatan Fir'aun ini pula dengan Nabi Musa yang juga terjadi zaman Nabi Ibrahim. Sebab itu Nabi disyaratkan fatona. Ya sami yang dialami sami. Ketika Namrud tanya Nabi Ibrahim, pangeranmu sapa? Ya saya katakan tadi dengan tanda kutip Nabi Ibrahim belum bisa mematikan karena Nabi Ibrahim hanya cerita qala rabbiyal ladzi yuhyi pangeranku sing iso nguripno iso mate. Namrud terus qala ana uhi kok bisa cuma ngono ya iso njupuk wong di penjara loro dijupuk sing sitok dipateni sing sitok dibeno. Lha iki tak pateni sing iki tak kei penguri. Jadi paham ya qala ana uhi wong itu sing kita tak pateni, sing kita tak paringi Akhirnya Nabi Ibrahim ganti cara sepeda motor, ganti persnel itu ganti logika. Fa inna wa ya'ti bisamsi minal masyriq, saiki fa'ti biha minal. Saiki ngene, pangeran dulu sing menerbitkan matahari saka wetan marang kulon. Nek pangeran saiki kok kulon ngetak. Ya itu namanya patona. Kowe nak pangeran matahari yang Tuhanku adalah yang menerbitkan matahari dari timur ke kalau kamu Tuhan sekarang dari barat ke timur, fabuital ladzi. Maka orang kafir ini secara argumentasi kamu. Wah itu perdebatan ilmiah. Ya, ini kalau cerita biar Qurannya urut bahwa ini tidak tafsir, sudah saya katakan cerita saya tidak tafsir, masih bisori fil Quran, murni Quran. Lah setelah Fir'aun secara argumentasi ilmiah itu kalah, para penggawanya juga ngakui bahwa Fir'aun tidak mungkin Tuhan. Karena kalau dia Tuhan, lalu siapa Tuhannya nenek moyang mereka? Akhirnya terus ngambil teori sosial politik bahwa Musa dengan misi ini tentu mengancam kekuasaan Fir'aun. Akhirnya terus mereka sepakat piye carane ngalahno Musa. Nah, terus piye carane ngalahno Musa? Nah, zaman itu peraduan paling hebat urusan adu ilmu napa? Sihir. Ukuran kedikjayaan nganggo ilmu napa? Akhirnya wacana dari dialek ilmiah menjadi dialek klenik. Wajah adu ilmu napa?
gede. Nah karena Musa itu nabi dituruti oleh pangeran. Terus mulai itu terus tema menjadi tema kedikjayaan. Musa menunjukkan fa'alqa asau fa'idha ya subhanum mubin. Wa naza'a yadahu fa'idha ya bedaun apa? Nah, karena peralihan ke ayat-ayat yang sebetulnya tidak perlu. Ini yang masalah kami. Karena peralihan ayat-ayat yang sebetulnya tidak perlu, itu wis jadi janji pangeran. Sebuah ayat yang dipaksakan itu tidak akan menjadikan iman. Sebab itu ketika Fir'aun menyaksikan langsung fa'alqa Musa asau fa'idha ya subhanum mubin. Ketika tongkat benar-benar jadi ular besar, Fir'aun ya tetap tidak iman. Ketika wana za'aya dawu fa'idha ya bedo'ul nadirin, ya Fir'aun tetap tidak. Karena itu tadi peralihan ke tema sihir itu sudah akal-akalan, rekayasa Fir'aun nutup-nutupi kalah argumentasi ilmiah bahwa dia benar-benar tidak Tuhan. Makanya mungkin kapan-kapan nak ngaji sing pas ayat itu, pas ayat apa? Mungkin tampil letakkan di ikhwan ini nak rasis memiliki khusus pinten sing cerita bahwa qala rabbukum wa rabbu abaikumul apa? Semenjak itu Fir'aun marah terus muni qala inna rasulakumul ladzi ursila ilaikum lamad. Paham? Sebab itu ketika Fir'aun minta aneh-aneh tentang ayat yang aneh-aneh kasus tongkat menjadi ular dan sebagainya, itu tidak akan menjadi iman. Allah itu punya sunnah, ya. Allah punya sunnah kalau ayat itu direkayasa, itu tidak akan menjadikan iman. Ini yang disebut dalam Quran, wa ma mana'ana an nursila bil ayati illa an kadzdzaba bihal awwal. Ini mulai balik lagi. Ayat yang diminta-minta yang aneh-aneh itu tidak akan menjadikan iman. Karena cara Allah tenggene surat Isra atau surat Kahfi diterangkan wa ma mana'ana an nursila bil ayati illa an kadzdzaba bihal awwal. Wa ataina samudan naqatan syiratan fadzalamu biha. Wa ma nursilu bil ayati illa tahwif. Ngendikane Allah, setiap ayat kebesaranku dan diminta sesuai selera manusia, maka itu hanya bukti bahwa aku akan ingin menyiksa. Misalnya kasus pulau seorang mukmin percaya nak Nabi Muhammad Nabi dadak ngenteni nak Nabi Muhammad itu waktu jadi emas, ngenteni nak Nabi Muhammad itu nyulap gunung Sofa Marwah jadi. Andaikan itu terjadi, itu tidak akan menjadikan iman. Kenapa Allah punya tradisi begitu? Ngendikane ulama-ulama tafsir, ketika gunung menjadi emas, ketika tongkat menjadi ular, dan itu dikagumi oleh manusia, itu hanya karena manusia melihat itu spektakuler, sesuatu yang di luar kemampuan manusia. Lah kalau masalahnya itu dianggap satu kemampuan di luar kemampuan manusia, mestinya menciptakan langit bumi juga di luar kemampuan manusia. Menciptakan burung juga di luar kemampuan manusia. Bahkan menciptakan diri kamu sendiri juga di luar kemampuan kita sendiri. Kita wujud bukan kehendak kita. Kita mati juga bukan kehendak. Sebab itu Allah juga ngendikan wa fi khalqikum wa ma yabuthu min dabbatin ayatul liqaumi yuqinun. Waqtila fil laili wan nahar wa ma anzalallahu minas sama'i rizqin fa ahya bihil arda ba'da mawtiha wa tasrifir riyahi ayatul liqaumi ya. Ternyata ayat-ayat yang dihitung Allah itu wujud kita. Wujud kita ya di luar kemampuan kita. Ada burung ya di luar kemampuan kita. Penciptaan matahari langit juga di luar kemampuan kita. Harusnya itu sudah cukup sebagai ayat Allah. Kita tidak usah boleh ayat-ayat yang rekayasa cara berpikir kita. Ya, kita tidak usah cari-cari ayat yang menurut rekayasa pemikiran kita. Bahwa seorang nabi kudu duwe mukjizat tongkat jadi ulo. Nabi Muhammad dituntut Mekah jadi emas, Gunung Sofa Marwah jadi. Akhirnya Allah tersinggung. Karena cara Allah tanpa itu pun sudah sangat banyak bukti-bukti kekuasaan. Ini. Makanya menjadi naif ketika tanya ayat-ayat yang aneh-aneh menjadi naif. Nak tongkat jadi ulo gak masuk akal itu kan hanya karena kita tidak mampu menciptakan tongkat jadi ulo. Ya sama kita juga gak mampu menciptakan langit, kita juga gak mampu menciptakan bumi. Sama kita juga tidak mampu menciptakan Tapi kenapa yang langit bumi tidak menjadi ayat, yang terima tongkat jadi ulo jadi ayat?
Betapa naifnya cara berpikir demikian, paham ya? Betapa naifnya cara berpikir. Sebab itu dengan surat Baqarah diterangno inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan. Yang disebut ayat di situ ya yang kita lihat tiap hari bahwa penciptaan langit dan bumi, perputaran malam dan siang, hembusan angin itu semua sudah menjadi ayat. Di situ sudah ada disebutkan ayat-ayat yang spektakuler kayak inqilabu atau subhanan bahwa ayat itu tidak ada ayat-ayat yang spektakuler. Ya malah ketika Abu Yazid Al-Bustami, andai kan aku melihat surga, andai kan aku ketemu Nabi Fir, andai kan aku melihat Arab, majada dari ke ala imani, bahwa itu tidak menambah imanku sama sekali. Karena dengan atau tanpa menyaksikan itu semua yang saya saksikan sekarang sudah lebih dari cukup, paham ya? Bahwa mulai ini. Sebab itu dawai Abu Yazid Al-Bustami, andai kan saya melihat surga neraka, andai kan saya melihat Arab, melihat apa saja, itu tidak menambah iman saya. Karena apa yang saya saksikan sekarang sudah sangat cukup untuk membuktikan bahwa hanya saya seorang manusia dan Allah adalah zat yang luar biasa. Mungkin tak pulauan perasaan pulau itu mau ngerti langit bumi, ngerti alam budi maunya tidak sampai iman kita. Alam yang sudah kita saksikan ini sudah sangat cukup untuk mengatakan bahwa kita benar-benar tidak siapa-siapa, bahwa Allahu ala kulli syai'in qadir, bahwa hanya Allah yang maha. Karena bandingannya sama. Kue delok kenikmatan surga yang luar biasa, ujung-ujungnya kamu akan berdecak kagum. Saya tidak akan mampu menciptakan. Sama sekarang kamu akan langit bumi, melihat langit bumi, kamu juga akan mengatakan saya tidak bisa menciptakan. Kowe kok delok kedahsyatan rokok kowe ngerti, wah aku ra iso gawe rokok kok panas ngono. Ya sama kita sekarang tidak bisa menciptakan sesuatu yang sedahsyat. Nah ini yang sesuai dawuh Allah, ya tanazzalul amru bainahunna li ta'lamu anna Allaha ala kulli syai'in qadir wa anna Allaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Bahwa kejadian yang terjadi di alam raya ini sebagai pelajaran, sebagai iktibar bahwa li ta'lamu supaya kamu tahu anna Allaha ala kulli syai'in. Paham? Ini bersamaan sambung. Kenapa? Ya, kenapa Fir'aun tidak iman saat melihat asa Musa subhanahu tongkat menjadi ular? Karena permintaan ayat yang aneh-aneh begini itu bukti dari awal sudah rekayasa. Sama seperti kaumnya Nabi Soleh minta supaya ada onta yang keluar dari bebatuan biar kelihatan dahsyat. Akhirnya Allah nuruti wa atena tamu dan nau tamu siratan fadalam. Ketika dituruti mereka pun tidak iman. Ya, kenapa? Karena minta aneh-aneh ini sudah bukti ta'anut, bukti brengkel. Cara wong Jawa, jo aneh-aneh bukti. Jika wong kawin ngoten lho. Angger kowe esuk rambut sediakno kopi jam itu tepat. Wabek tempe gorengan. Kowe berarti ra sayang aku. Jo aneh-aneh itu berarti rapati seneng. Wong jo aneh-aneh itu bukti rapati napa? Nah wong seneng bukan ya apik ora ya. Ngono kok repot. Jadi ya itu makanya itu logika yang dipakai Quran, yang dipakai Tuhan tentang menganalisa manusia kerja aneh-aneh. Itu bukti rapati seneng. Padahal untuk senang Allah itu sesuatu yang mudah karena Dia Tuhan kita, Dia yang menciptakan kita, Dia yang menjadi kebutuhan. Jadi untuk mencintai Allah gak butuh aneh-aneh. Kayak pulau misalnya keramat, pulau ditawani keramat pengiran, itu pengen keramat orang. Cara pulau nggak keramat ya, soal buatan gitu. Mau pulau keramat kita tetap pengiran jenengan, buatan keramat dia pengirannya tetap. Orang yang seneng keramat atau seneng keramat, gitu biasa mau keramat ya begitu, ya begitu. Pulau seneng bahwa jenengan tetap pengiran, kalau tetap kawulo. Lalu wiridane wong hati kondisi ilahi anta wa ana ya Allah. Mantul kita nasional wiridan ya Allah anta wa ana wa ana. Itu sudah klimaks gitu. Tapi kan enggak paham kenapa wiridane kok anta wa ana gitu apa? Wiridan anta wa ana apa? Kalau wiridane Abdul Qadir ilahi anta adidun bis sama. Anta wahidun bis sama wa ana wahidun. Ya itu begitu. Karena semua kejadian yang aneh-aneh yang menurut rekayasa kita ternyata hanya paksaan rekayasa kita. Tanpa kejadian yang aneh-aneh itu pun kita sudah menyaksikan betapa lemahnya kita. Mewujud kita tidak kehendak kita. Kita mati juga tidak kehendak. Dengan bukti-bukti itu harusnya sudah cukup. Kalau kita harus bertauhid, harus bersujud, harus bertasbih, bertahmid. Gak usah nanti ini orang tongkat jadi ulo.
Kau sang tadi duit setambul, kau sang tadi di kelambi ontok, kusumo. Kalau masih tadi kiri persangka atau dituduh atau dianggap membuat terserah istilah jenengan. Ngambuk dianggap duit ngoten niku sing golek iki kuat. Kulo tukune Gus sak miliar kulo terus dianggap kulo di kelambi ontok semua dari pewaris tahta. Dari aku nak duit tak kena rasa tuku. Lah nak wis nganggo apa terus ramati. Hebatnya tembun rebutan di setambul dengan buatan catat pulau. Nah tambahan catat dari rezekinya dia mau ke urusan rezeki tapi orang urusan iman. Lo kalau sering ditakoi ya, lo gus jenengan nanti ngoten tiang ngoten buatan gede. Lo nak imani aku gede tapi nak urusan rezeki dong mangane kok kono. Kan, namun ngoten kan kudu toleransi loh. Sesama kiai kan harus saling menghormati. Tak jadi kita sadar, adul setambul atau kan buatan jelas. Lah nek dene yakin niku mandi mari rezekine jembar lha apa diduwe disimpen rezekine jembar dhewe. Nganti didol dene butuh duwe. Lah nek iku ndadekno rezekine jembar lha apa didol mesti malah disimpen. Mane kula ngerti jajahi wana jenengan gedhe iki rezekine jembar ngeten-ngeten. Mun tak piambak rezekine jenengan jembar. Oh dia rezekine ra jembar. Ya dan gitu memang nice betulnya ya. Artinya dari segi tauhid itu masalah. Sama delok tengene cerita-cerita Abu Yazid Al-Bustami orang-orang sudah sampai ilmu hakikat itu begitu. Ya Allah, andai kan saya melihatlah aras, melihat apa saja, itu tidak menambah iman saya. Karena yang saya saksikan sekarang, yang saya saksikan sekarang sudah cukup, sangat cukup untuk mengikrarkan kami annaka ala kulli syai'in bahwa engkau adalah Tuhan. Nah, sama takut, aku kan makam dulu, dan dipanjang kudu begitu, senang kok makam-makaman. Memang begitu. Yaitu tadi, ketika Fir'aun dengan logika ilmiah sudah kalah, dia beralih ke logika yang rekayasa. Itu temanya menjadi tema klenik, sahara, tukang sama seperti Nabi Muhammad. Ketika logika bahwa Muhammad harus dibenarkan, mereka kalah. Kemudian pakai rekayasa aneh-aneh. Paling gak ngene lho, mat bukti nak kowe nabi yo kok kowe miber ning langit, engko terus mulai digandeng pangeran, terus pangerane maklumatno nak kowe aw ta'tiya billahi wal malaikati napa? Jadi ngaku pangeran sumbut mat terus teko baris mbek pangeran mbek malaikat terus diumumno di maklumat. Terus rekayasa aw ta'tiya billahi wal malaikati napa? Qabila. Aw yakuna laka baitum min zukhrufin aw tarqafis sama. Walan nu'mina liruqihi ka hatta tunazzila alaina kitaban. Ini lemah sing lapangan disaini wong akeh kowe muiber ilang terus teko nggo kertas, nah kertas iki ono mandat, nah kowe ora tuh. Terus jadi aneh-aneh. Akhirnya pangeran mari Nabi kul subhana rabbi hal kuntu illa basyaror. Semua aneh-aneh. Niki nek dadi kiai diteror umat ora usah grogi. Jadi jenengan dungane mandi, cuci dungane kula ngeten ora usah. Mandi ra urusan. Kula mboten nggih kula niku terkenal pit sepundi mau mboten urusan. Darani wali, cek nabi, cek ulama, pokoke urusan pangeran kudu mbok sembah sama kompensasi. Sama pangeran nek jalu aneh-aneh. Masalah pangeran gampang. Roh kekuasaan Allah dengan bukti sangat gampang. Kenapa kita bukti yang aneh-aneh? Lah nek wis jalu aneh-aneh itu mesti parek ada. Nggih. Ngendikane ulama nek wis jalu aneh-aneh itu mesti parek kalian napa? Ada. Ya dari jauh pengiran ayat Allah yang mesti dijaluk aneh-aneh itu mesti parah ya. Ini sih disebut wama nusilu bil ayat illa takwif. Satu ayat yang aneh-aneh itu hanya untuk peringatan. Jadi Allah memberi peringatan. Jadi artinya ya saat tongkatnya Nabi Musa itu jadi ulo, saat Nabi Soleh ngetokno onto waktu itu bukti bahwa Allah akan menghendaki azab. Wama nursil bil ayati illa tahwifa. Karena permintaan aneh-aneh dituruti dan mereka tetap tidak harusnya mereka sudah iman dengan tanpa itu semua. Mergo anane langit bumi kabeh bukti kekuasaane Allah Subhanahu wa taala. Iki jenenge wama nursil bil ayati illa tahwifa. Dimaksud jenengan pelajari malih teng ayat wama mana an nursila bil ayati illa angkat dzabihal awal. Wa atayna samudan naqata mubsiratan fadlamu biha wa ma nursilu bil ayati illa tam. Mun kula terusaken.
Qala Fir'aun. Qala ngucap sapa Fir'aun. Amantum bihi qabla an adzana lakum. Amantum ana ta percaya sira kabeh, iman sira kabeh, ditahqiqil hamzaten wa ibdalisaniyati alif. Bihi kelawan Musa. Kowe iku percaya saiki mbek Musa qabla an adzana dalam sedurunge yen to ngekeki weruh ingsun, ana ing ingsun laku maring sira kabeh. Inna hadza satamne iki Allah dirupane perkara sonatumu kang agawe sira kabeh. Hu ing hadza. Iku lamak proyektine mok rekayasa. Makar tumuhu kang gawe rekayasa sira kabeh hu ing ikhlas makar fil Madinah ing dalam kota. Mergo itu priju supaya musir sira kabeh mendatang ikhlas Madinah ahla ing penduduke Madinah. Barang konten sihir dimenangkan oleh Nabi Musa, tukang-tukang sihir iman be Nabi Musa. Fir'aun ora kurang pasal. Lho kok ujuk-ujuk iman be Musa, jangan-jangan kalian bersekong kalau untuk mengkudeta kami. Jadi sangka logika kebenaran menjadi logika sosial politik. Ujuk-ujuk kok bersekong. Inna dalam makrum makartumum fil Madinah. Fir'aun ora beto. Saya penduduk Madinah bahwa persengkongkolan ini untuk mengusir kalian dari tempat tinggal kalian. Itu keriju minhar apa? Allah. Repot. Ya pas-pasanan dari boleh pengaruh. Repot. Karena logika politik loh, gak ono ba. Ramah besonggo jadi ngerayu, ramah beng juga dari boleh utangan. Ya logika sudon ora. Gak ramah dari berduduk, ramah dari ngerayu kan repot. Mulai riyen nggih ngoten iku, satu logika kebenaran itu mudah dibelokkan oleh logika sosial napa? Mun tuwa tradisi ngoten niku. Jadi nak lagi senang dia sing pindut sapa niku nyonak ra ulama. Mana lagi ra seneng ulama dari perselingkuhan kekuasaan dan agama. Wah juga bahasane sing ekstrem. Mulai kok ora ono bare ngoten niku. Mana dadi kiai ra sati lor, kula iki damai-damai mah ora urusan terus. Dan memang pun kuno ya itu tadi mulai dulu itu ada tradisi logika kebenaran ya. Logika kebenaran kemudian dibunuh oleh logika sosial apa? Makanya kalau sampai nanti belajar Quran tamat hatam itu begitu ceritanya para nabi dulu itu pakai hujah ilmiah semua, pakai argumentasi ilmiah semua, lalu berubah menjadi logika kekuasaan, logika saling curiga itu kayak ini. Ketika adu ilmiah Fir'aun kalah, nggak mau ngakui. Sekarang ada adu ilmu klenik. Adu ilmu klenik dituruti Nabi Musa kalah yang mau ngakoni. Jadi inna hadza la makrum makartumu fil Madinah litukhruju minha. Nah, tukang-tukang sihir ujuk-ujuk iman ke Musa, jangan-jangan dari awalnya sudah bersekong. Ini sebagian ayat malah lebih jelas lagi. Jangan-jangan ini innahu la kabirukumul ladzi 'allamakumus sihr. Jangan-jangan kayak bebong lawan Musa mau akal-akalan tok dari awal dibeli Musa gurum. Innahu lakabirukumul ladzi 'allamakumus sihr. Enggak repot. Jadi enggak ada adu kekuatan. Saiki didu tenan dari mereka. Ya repot. Ini mau dari wong ramah, ramah dari kayu. Payah. Dari konon kiai ke kiai kelas, bareng harus dijati matematika mereka. Urusan politik, urusan itu kan repot. Mun repot. Inna hadza satamniki ulama kronik tine satu rekayasa. Makar tumuhu kang reka daya sira ing makar fil Madinah ing dalam kota. Litu priju supaya musir sira kabeh minha sange Madinah ala ing penduduke Madinah. Pato pata alamu namo kok bakal ngerti sira kabeh. Ma ing perkara ya nalukum kang merkoleno apa makum ing sira kabeh minisange. Barang wis kalah, akhire Fir'aun nganggo logika kekuasaan, logika otoriter. Laukot si anai, ya, meskipun klasik, berkekuasaan kalah, bisa mengambil logika kekerasan. Laukot si anai ini bakal ngetok insun dia kumeng tangan-tangan sirokabe. Wa arjulakum lan sikil-sikil sirokabe. Min khilafin hali selang-seling. Maksudnya tangan sitok, sikil sitok. Ayat kuli wahidin al-yumna warijlihil isra. Ya, tangannya diketok yang tengah, dan sikilnya apa? Daripada debat kok repot. Bedil teman. Mulai riyen ngoten logika kekuasaan kalah ilmiah yang menang bedil kok repot. Semalau soliban aku mongko langsung nyalin ingsun pemikir kabeh asmaina hale sekabia. Sekolah padha matur saka Saharatul Fir'aun.
Tapi karena mereka sudah iman, qalu padha matur sapa saharatu Fir'aun, inna ila rabbina munqalibun. Ini dia perlu ditiru ini. Inna tak temen kita ila rabbina maring pangeran kita munqalibun bakal balikan. Jadi orang diancam di pateni jabe nak, buat pateni rambo pateni, kulo dia mesti mati. Jangan. Jadi gimana saja. Jadi diancam di pateni jabe nak, jenengan pateni orang, kulo lah tetap mesti mati. Inna ila rabbina. Terus saking sufi nek istilah ora kok mati, ila rabbina. Pada akhirnya kulo balik teng pangeran. Malah merasa asik karena merasa itu ila rabbina menuju Tuhan. Bapak ini, dia bro tetap mati. Akhirnya kita damai-damai mau. Ada semua tadi penjara ya telur. Repot. Ada saya orang tanam berzakat jadi mati, makanya sering susah ya. Orang nobar. Kalau pada mengucap sobat Saharatus Fir'aun, inna satamna kita ila rabbina maring pengiran kita, ba'da mautina. Sausé mati kita bi ayi wasin lan endine cara kana tinempo maut. Kula piye wae nganggo cara apapun dengan model apapun pada akhirnya nggih mati. Mung kali guna bali kabeh rojiuna tegese bali kabeh fil akhirat ing dalem akhirat. Wa ma tangkimu minna illa an amanna bi ayati rabbina lamma ja'na. Wa ma tangkimu lan orang ingkari sira Fir'aun. Tungki ku tegese orang ingkari sira Fir'aun minna sang kowe ora engkar ambek kita, cara berpikir kita illa an amanna. Kecuali karena ente iman sapa kita di ayat Rabbina kelawan ayat-ayatnya pengiran kita. Zamane kowe nyiksa aku mergo gak ngakoni nek kowe pengiran aku ora masalah. Lama jana semangsane teko apa ayat naik kita. Rabbana do pengiran kita afri kula aturi ngesokno panjenengan. Alena ing atase kita, jenengan tokno sobron ing sabaran. Sokno ditumpahkan dituangkan. Rabbana do pengiran kita. Afri keluaturi nuwangno panjenengan alena ing atase kita sobron ing kesabaran. Inda fi lima nalikane nglakoni perkara tuwa itu kang ngancam sira Fir'aun ing Madinah lan itu. Li Allah narji'a supaya ora bali kita kufaron hale kafir kabeh. Wa ta'ala lan keluaturi mateni panjenengan nek kita muslimin hale Islam. Jadi tidak memohon ke Fir'aun supaya napa nggih diampuni atau apa tapi langsung ngendikan Rabbana afriq alena napa ini menunjukkan bahwa iman mereka sudah terjadi betul ketika mau dihukum mati oleh Fir'aun tidak mengajukan supaya Fir'aun mengampuni tapi ngendikan Rabbana afriq alina apa? Bahwa itu sudah mukmin terjadi betul ya Allah paringana sabar wa ta'afana muslim. Mana ekstremis semua jalur kreasi sirik. Nyawa aja menungso nabe setuju sama ya cerita ilmiah. Jadi orang jaluk napa pengampunan ke Fir'aun tapi Rabbana afriq alina napa. Jadi cerita logika politik meneh. Wa qala al-mala'u lan ngucap sapa al-mala'u tokoh min kaum Fir'aun. Namun di logika politik atadzaru Musa wa qaumahu yufsidu napa? Iya tokoh Fir'aun, Musa kok beno galugalan itu sebenarnya bisa menghancurkan kekuasaannya sampeyan. Wa qala lan ucap sapa al-mala'u sapa kelompok min kaum Fir'aun saking kaum Fir'aun lagu mari Fir'aun. Diprovokasi, dikipas-kipasi. Atadzar. Ana to ngembarno sira, tatruku te sing ngembarno sira Musa wa kaum lan pengikute Musa. Mosok ngene-ngene wae bar pentas dingin-dingin kajen. Mbok dibantai to apa? Mergo itu fil ardi. Mereka itu potensi meruntuhkan kekuasaan iki. Mau pentas-pentas kok piye? Lius itu supaya rusak sapa Musa wa kaum fil ardi ing dalem bumi. Didoai kelawan aja ilmu khalafati kamaring menentang sira. Wa daru kalan tinggal sapa Musa kaing sira wa alihata kalan kepangeranan ira. Utawa lan pangeran-pangeran sira. Wa kana lan ana sapa Fir'aun sona aku gawe sapa Fir'aun lagu maring aliha asnaman ing groko berhala sigoron kan cilik-cilik. Ya buduna kang padha nyembah sapa kaum Fir'aun ha ing asnam. Wa qala lan ngucap sapa Fir'aun ana rabbukum wa rabbuha. Ana ta ingsun rabbukum pangeran sira kabeh wa rabbulan pangerane asnam. Walidalan karena hari iki kala ngucap sapa Fir'aun ana rabbukum ala ta ingsun pangeran sira kabeh ala ing kami. Kala ngucap sapa Fir'aun iki dari logika kebenaran menjadi logika sosial politik. Mosok Fir'aun berpentas kalah kok dingin-dingin. Harusnya ya kamu bantai. Kalau tidak kamu bantai, mereka berpotensi merusak tatanan
Yang kamu bangun, mau kowe ora dianggap pangeran, kerajaan yo hilang. Jadi urusan Musa bener ta ora dibahas. Paham ya? Mestinya kan dibahas Musa bener ta ora. Ora dibahas ngono. Musa berpotensi merusak kerajaannya sampai. Jadi sudah pakai logika sosial politik. Akhirnya dia kolang ucap sapa Fir'aun tanukot tilu abna'u manastahi napa? Tanukot tilu bakal mateni ingsun ditasdid wa tasdid abna'u ing pira-pira anak-anake Bani Israil al-Mauludin kan dinahira kabeh. Wanastahi lan ngembarno urip, membiarkan hidup kita nasab kita sing ngembarno kita nisa ing wadon-wadone mau Bani Israil. Tapi lina kaya oleh nglakoni kita bihimlan Bani Israil ning kobru sang sedurunge. Wae nalan satene kita kok sak dhuwure Bani Israil kok guna kuwasa kabeh. Eko diguna iki kuwasa kabeh. Akhire ana pemberantasan wonten napa pembunuhan, wonten genosid, wonten pembunuhan massal. Fafalu mongko padha nglakoni sapa kaum Fir'aun. Fafalu mongko padha nglakoni sapa tentarane Fir'aun dihim lan Bani Israil dari kae mengkono-kono pembunuhan massal. Akhire pembantian wonten pembantian massal. Pasaka mongko wadul sapa Bani Israil sapa Bani Israil. Bon saat ana pembantian massal Nabi Musa matur teng kaume kala ngekeki saran to dawuh sapa Musa li kaum maring kaum Musa istainu billahi wasbir istainu jalu tulung sira kabeh billahi lan apa wasbiru lan sabar sira kabeh ala azab ing atase pilarane Fir'aun innal arda lillah sak temene bumi kulillahi kagungane Allah yurituha mayyasha unibad yuritu marisna sapa Allah ing ardu yukti tegese maringna sapa Allah ing ardu man ing wong ya sa'u kang ngersakna sapa Allah ing man ini bagi sange kawulane Allah wal akibatu tawi akibat utawi pungkasan al mahmudatu kang den puji lil muttaqina kedue wong sing takwa kabeh Allah ing Allah kalau padha matur sapa kaum Musa. Jadi ketika ada pembantaian massal dari Nabi Musa ngomong nang kaume ngendikan nang kaume kowe sing sabar. Masih Fir'aun ku jadu kok kaya apa kawan ning tangane apa. Iso wae sing marisi bumi ora pen tapi kowe, tapi kalian. Jadi kamane Nabi Musa ngeki semangat, bisa saja Fir'aun itu kalah. Kita harus tetap melawan, jangan menyerah. Karena innal arda napa? Lillah. Jadi kaum Nabi Musa enak qalu udina min qabli an ta'tiyana ba'di marwa. Cita perang ya lara kabeh kira-kira ya kena pedang ora perang ya lara kabeh mergo dituduh jadi logika sederhana udina den teksa kita min qabli an ta'tiyana zaman rengene jenengan revolusi ke kula mun lara tak wis wonten jenengan nggih pun padha-padha lara revolusi ada kemungkinan ada berubah paham padha-padha lara ada lara revolusi ada kemungkinan berubah nah nyerah kan diperbudak abadi sama seperti kita, kue jadi wong nganggur ya loro, ikhtiar ya loro, podo-podo loro atau ikhtiar, sama ini kapan-kapan kasil. Tanah nganggur sama belesak. Kalau dua guru nakalan, jadi cara berpikir dua santri sidik loro, atau podo-podo loro ada yang rame-rame. Artinya ya sama, logika hidup itu kan sama. Mana wong waya logikane ngono sitok ya judet papat ya judet atau apa. Nah logikane wong ora waya sitok e rumatane angel apa meneh? Nah ya terserah sampai cara kami Nabi Musa terserah. Lah nek kumpul tiyang nggih ngoten. Nek digeman kancanan medhit ya lara wong lomo ya lara kancanan wong lomo ana enake. Jadi nak wong nakal lho kan bojo elek ya makani ayu makani lewat. Ya ada sing ayu, ada logika kan. Ya tapi masalahnya sing ayu nak kritis. Ya juga ada partai kan ngoten. Sing gede ya partai politik, cilik ya politik. Atau milih sing gede. Tapi timbang sing gede blesek ratu apa atau sing cilik ora blesek. Mergo ning gede anak buah, sing cilik dadi ketua. Namun jadi sudah tua, satu logika kebenaran kemudian dibunuh oleh logika sosial itu tua sekali tradisi. Dari tema ketuhanan yang ansih, yang bersih, kemudian tahu-tahu menjelma jadi tema-tema kekuasaan. Dan teman ngerti, dan ini bisorikil Quran. Urut-urutan cerita ini bisorikil Quran. Tidak cerita mufasir, tidak cerita tafsirnya, tapi ceritanya Quran. Kalau cerita mufasirnya kan ya bisa secara ilmu hadis atau ilmu
Al-Jarh wa Ta'dil ya ilmu-ilmu kritisi hadis para kritikus hadis bisa saja cerita itu Israiliyah atau hadis-hadis maudhu gitu. Tapi ini enggak disorehil Quran. Jadi kalau versi tafsirnya kadang kan istilahnya kadang ada berbau-bau apa? Israiliyah. Kalau dalam ilmu-ilmu detail hadis yang dikenal namanya ilmu jarhi apa? Wa Ta'dil. Tapi enggak ada itu memang murni disorehil. Wong dari logika mencari Tuhan, qala fir'aun wa ma rabbul alamin. Qala rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin. Qala lil mala'i haulahu ala tasam. Firaun masih dingin ketika Musa ditanya, "Kamu punya Tuhan, itu Tuhan siapa?" Ya yang menuhani langit dan bumi. Firaun masih dingin. Ngene nek urusan bumi aku bendina kok kamu aku ora tau ora pangeran. Nek urusan ning langit kok sik tak ngongkon arsitekturku tak kono bangun piramida. Mau tak munggah pengen ketemu pangeran. Jadi Firaun rasional. Faukit liyahaman faj'ali alatini sor. Faukit liyahaman alatini faj'ali sor. Kala ali attolu ila ilahi nawa. Jadi Fir'aun tangi sombongnya. Cek ini nak pengeranan dari pengerane langit bu. Soal urusan bumi aku dino melokam aku atau ketemu pangeran. Jadi pangeran ya aku. Soal neng langit kemungkinan neng langit kok tak ngongkon arsitekturku tak kon bangun piramida mau tak munggah tak kenalan beno pangeran. Mane baru kayak piramida Mesir baru kayak Fir'aun. Baru kayak Fir'aun kepengen ketemu napa? Pangeran. Musa ora beto, logika iki gak mandi. Akhirnya nganggo jurus saya mengerani buyutem. Saya mengerani apa? Buyutem. Nah, nanti ini pangeran buyutnya ra duwe. Nah, padha-padha pangeran, Fir'aun mau pangeran bini. Akhirnya ya Fir'aun ngomong, "Inna rasulakumul ladzi ursila ilaikum napa?" Oh, jaedan. Loh mestinya tema ilmiah ini selesai di sini bahwa benar-benar secara ilmiah Fir'aun tidak tuh. Nah, akhirnya malah tema dirubah. Lalu itu kejedukan apa? Wani nantang aku terus ganti pasang, ganti apa? Itu balik misalnya kalau pulau yang ngalim terus ditanang jajal lagu bidip loh, kok terus ganti pasang, waduh. Urusan ngalim tidak atur apa? Iya, Pak Armando. Ya repot terus tidak adu gede. Ya ora paham, kok ini urusan hukum terus tidak adu. Wah, terus adu muteh, terus adu potong rawat, wae repot ora piye ganti apa? Pasang. Ora sambung. Nah, untung kena dibidungi pangeran. Sambung ora sambung. Dan ini pun kuno ya, tradisi logika gitu itu sudah kuno. Ya, tapi kuno lah narasi ulang ora ora. Kalau padha matur sapa kamu Musa udina dan larani kita. Mingkop beli antak tiana sedurunge yen to teko sira Musa nak ing kita. Wa mimba di madita lan tak usih teko panjenengan nak ing gitu. Zaman jenengan dereng rawuh ya kula disiksa. Mergo ning penjara diberbu. Sakniki jenengan rawuh kula dibebasno karena dianggap balane jenengan ape revolusi ya disik. Padha-padha disiksa maju wae revolusi. Sampai Nabi Musa kala dawuh saka Musa asar hukum ayub likan apa? Asa muga-muga sapa hukum. Asa teng Quran maknane niku taruh. Asa muga-muga rabbukum sapa pangeran sira kabeh ayu dikayen tong rusak sapa rabbukum aduwakum ing musuh sira kabeh. Saya berharap semoga Allah merusak musuh kalian, membunuh musuh kalian. Gini kok akhirnya merusak Fir'aun tenggelam teng laut merah. Ini akhirnya walhasil kalah. Waya takhlifakum. Nah ini pentingnya jadi nabi. Sakwise Fir'aun iku kalah niku tenggelam teng kene laut merah. Ora kok masalah selesai. Iso wae diganti dolen kuwe. Mulane wae taklifakum lan ngangkat khalifah sapa wa kum ing sira kabeh fil ardi ing dalem bumi. Kalau Fir'aun keok sing dadi khalifah sing dadi pemimpin kuwe. Tapi ora terus bebas audit, bebas perkara ndak bayang juro. Mongko ningali sapa wa ke pasak malu kali kaya apa kowe berbuat sira kabeh. Fir'aun nak kalah sing pemimpin kuwe tapi ora kok terus bebas pulsa bebas prak mboten. Di audit pangeran nak layak disiksa disira bisa tenan akhirnya Bani Israil tahu dia mimpin dibeli kurangan akhirnya disiksa bisa. Malah ini ayat menunjukkan bahwa Nabi Musa itu benar-benar Nabi. Ketika Fir'aun rusak, ikut kue jadi khalifah. Tapi bukan berarti selesai. Yang juro kayak patah. Mana mana jadi kiai hati-hati. Kadang kiai yang orang bernasab kejauh bagi nasab. Dari putune baiki jebule jadi sekuler jadi bid'ah. Oh, tapi kue nak jadi kiai orang begitu sama. Maupun aku jadi kiai yang tidak bernasab apapun dia selesai.
selesai. Sama-sama menghadapi hisab. Kadang kan kita misalnya kecewa, misalnya dia gede ya salah, apalagi cilik orang salah. Jadi anak dia gede sebelah kurang ajar, apa anak dia cilik orang kurang. Ya sama. Ini peringatannya Nabi Musa. Saat Fir'aun kurang ajar di sisi pengiran, apa kan ada di khalifah terus gak kurang? Sebab itu saat gue jadi khalifah, eling tetap bayang biro kayak patah malu. Bahwa kamu ya tetap dalam pengawasan Tuhan. Dulu ketika kita tidak puasa sama sekali, hampir semua penguasa di Indonesia tidak santri, kita wah, orang Indonesia orang dipimpin kabinet rojo rojo. Kalau jadi dipimpin santri kita juga rawan tak? Nggak ada yang ketangkep yang partai Islam. Nah itu kan ya itu begitu. Karena memang masalah itu bukan berarti selesai. Bayang dulu kayak para apa? Sama. Wastakhlifakum lan ngangkat khalifah sapa Allah ing sira kabeh. Tapi sausé diangkat dadi khalifah, bayang dulu. Mongko nali sapa Allah kayak pakale kaya apa tak malu nang nglakoni sira kabeh dia ing dalem khalifah. Maksudnya kowe bener ta ora? Nak bener ya diganjar, nak salah ya disiksa. In ahsantum napa? Li anfusikum wa in asatum napa? Salah. Walau kata nalan teman-teman nyekso sapa ingsun ala Fir'auna ing pengikut Fir'aun atau kelompok Fir'aun di sini nah kelawan pacek kulit. Bil kufti tegese kelan pacek kulit. Wana sinan kekurangan minat samarat sang kira-kira buah-buahan. Lalahum supaya utawa menawa sapa kaum Fir'aun ya zakaru gelem eling sapa kaum Fir'aun. Jata itu nanti gelem eling sapa kaum Fir'aun payung minu nama gelem iman sapa kaum Fir'aun. Mestinya diberi ujian supaya iman, tapi mereka sudah punya logikanya gini iki. Faida ja'at humul hasanatu qalu lana hadza. Faida ja'at mongko nalikane teko ing kaum Fir'aun apa al hasanatu apa kebaikan. Ayo khotbu tegese kemaharjan walina lan kekayaan. Qalu mongko padha ngucap sapa kaum Fir'aun lana hadza, mak kita layak mendapatkan itu. Nastahik kuwe, lan tetep kedhe kita hadhihi utawi hasanah. Nastahik tegese berhak kita ing hasanah. Wala naskurulan ora padha syukur sapa kaum Fir'aun alih ing atase hasanah. Nak duwe lagi akeh dari hasil kerja keras. Nah, tapi nak lagi rezeki seret dari salah tangga, ali salah madhepe omah macam-macam. Iku piye karepe. Mboten nang salur mboten. Wa in tusibhum sayi'atu yattayyaru bi musamam. Wa in tusibhum lamun mekenani hum ing kaum Fir'aun apa sayi'atu napa kaelekan jaga tegese paceklek wa balal lan balal. Ya toya mongko berpikiran jelek atau berprasangka jelek tatoyur sapa kaum Fir'aun ya tasam tegese nganggep elek sapa kaum Fir'aun di Musa lan Musa manan wong mak kang sertane Musa minal mukminin saking kira-kira wong mukmin. Nah lagi sial muni gara-gara Musa yang bawa musibah manusia pembawa sial ala innama ta'iruhum inna ala ini ngo inama to iru mangistine te cara berpikir wong akeh sumum tegese pikirane wong akeh sing elek iku indawa iku ana ing kersane Allah. Maksudnya mestine ora usah begitu, kabeh keputusan ning Allah. Ya tihim nakano sapa Allah ing wong akeh iki kelawan iki la to iru. Walakin aksaruhum la ya'lam. Walakin aksaruhum tetapi ne uti-ati wong akeh la ya'lamun ora ngerti sapa wong akeh. Annama satane perkara isibuhum kang mekenani sapa pemagum ing wong akeh min inti sanging kersane Allah. Wa qalu lan padha ngucap sapa kaum Fir'aun li Musa maring Musa. Mahma ta'tina bihi min ayati litasharona biya fama nahnu laka bimu'minin. Mahma ta'tina sumangsane nekakno sira Musa na ing kita bihi kelan min ayatin sang siji ayat. Litasharona iku paling supaya nyikir sira Musa na ing kita biya kelan ayat. Fama nahnu laka bimu'minin. Mongko ora ana utahe kita laka maring sira Musa bimu'minin kelan wong sing iman kabeh. Pada among masukna sapa Musa alih ing atase kaum Fir'aun. Farsalna moko ngutus sapa ingsun alihim melarat ing atase kaum Fir'aun atufana ing tufan. Wa wa tufan sing darani tufan iku napa? Maun iku banyu. Dapola kang manjing apa mak buyutagum ing omahe bani napa kaum Fir'aun. Wa wasala lan tumeka apa mak ila khulukil jalisin tumeka maring gulune wong sing nunggu kabeh sapata ayat. Jadi tenggelam sampai ke gulu. Wal jarot kalan wabah walang belalang mulai riyen nak wabah termasuk jenisnya belalang. Fa'akala zarahum wa simarhum kadalik ngentekno tanaman lan buah-buahan kadalik kaya mengkono-mengkono sahabat ayat. Wal kummal lan kummal esus niku cara sakniki kutu. Awwa naun nalkirot jenis kera tadi ribuan kera nyerang napa tanaman bani tanamane kaum Fir'aun. Fatat tabi mongko ngentekno
ngetut dureni apa kirat mataro kawin jarat ing barang sing ditinggal belalang. Jadi nak di wabah belalang orang tek ditambahi wabah apa? Keras. Hasil semua tanaman dihabiskan. Wadofati alan pira-pira kodhok kata. Pamalaat mongko ngebaya apa dofati buyu tahu ing pira-pira omahe kaum Fir'aun wa ta'amalan panganane kaum Fir'aun. Wadamalan ingsun ngirim ing gethek timiyahi. Jadi airnya menjadi darah. Ayatin timiyahi ing dalam pira-pira banyune kaum Fir'aun. Ayatin halih dadi pira-pira ayat mufassalatin kang den rinci bayinatin kang den rinci. Pasal baru mongko padha sombong sapa kaum Fir'aun anil iman sang iman dia kelan ayat. Wa kanulan ana sapa kaum Fir'aun niku kaum mujrimina kang dosa kabeh. Walama wa qalan semangsane tumiku alih ing ngatasi kaum Fir'aun apa arid apa siksa il azab wis siksa. Nak wis disiksa wis ngiyah-ngiyah kuwapok kalau lagi padha matur sapa kaum Fir'aun ya Musa hi Musa. Ud'u lana rabbaka bima ahida inda. Ud'u jalu sira lana maring kita rabbaka pengiran sira. Bima kelan perkara ahida kang wis janjeni sapa rabbaka inda ka ana ing sandike sira. Mingkas fil azab disangking ngilangi siksa ana sanging kita in aman lamun iman kita. La ing kasyaf ta'an nariksa. Lamun iso buka kita, lamun kosamin buka sira ana sanging kita arisa ing siksa. Lanuk minan naikine bakal iman kita la kamaring sira. Walanur silan naikine bang lepas kita maka setane sira Bani Israil lan Bani Israil. Fala maka sapna mongko semangsane buka sapa ingsun Allah. Bidoai Musa kelawan sebab dungane Nabi Musa. Anggum sangking kaum Fir'aun arisa ing siksa. Ila ajalin maring satu tempo hum kang utawi kaum Fir'aun iku baliwuhu sing tumeka ning siji tempo. Maksudnya pada satu batas yang mereka inginkan. Mereka sudah bebas dari azab sesuai permohonan mereka, tapi tetap aja idza hum yang kutun. Idza nalikane ngono hum utawi kaum Fir'aun yang kutuna iku melanggar sapa kaum Fir'aun. Yang kutuna tegese melanggar sapa kaum Fir'aun ahdarum ing perjanjiane kaum Fir'aun. Dari ini nak wis bebas azab, mereka iman, nyatane ora iman. Wa yasirunan padha diurung sapa kaum Fir'aun ala kufrihi ing atase kafire kaum Fir'aun. Pantakom namung nyiksa sapa ingsun mingim saking kaum Fir'aun. Fa abrokna hum mongko nenggelamno ingsun hum ing Fir'aun sak balane filyami ing dalam segara. Ail bakril milhi tegese laut sing asin. Di anahum lan sak temne kaum Fir'aun bisa babi anak. Kelawan sebab sak temne kaum Fir'aun iku kadheku iku mendustakan sapa kaum Fir'aun di ayatina lan ayat-ayat kita. Bahkan lan ana sapa kaum Fir'aun anar sanging ayat. Iku ghafilina lali kabeh. Maksudnya lali kados sing kula terangno wae. Yang dianggap ayat nunggu sing berbau kelene. Padahal tanpa itu semua wis ana ayat-ayate napa? Pengiran. Bahkan lan ana sapa kaum Fir'aun ana sange ayat wa fiyina kula dikabe. Ela ayat adab baru nah tegese ora padha angen-angen sapa kaum Fir'aun ha ing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.